Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan pagi saat ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Saya akan garis bawahi kata kesesakan. Kata kesesakan dari kata dasar sesak. Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sempit sekali, sukar bernafas, susah, tidak leluasa, terjepit, terimpit. Jadi, kesesakan di sini dapat disimpulkan keadaan yang sulit, yang sukar, yang terjepit, terdesak, atau kesusahan. Pagi hari ini saya berada di daerah Kledung, Temanggung. Dan tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Seperti yang saudara-saudara lihat di belakang saya, tempat ini begitu sejuk ya. Begitu indah tempatnya. Dan saya bisa bernafas dengan leluasa, saya bisa menghirup udara yang segar. Tempat ini memang begitu luas, tapi kadangkala bisa saja kita berada di tempat yang leluasa, berada di tempat yang sejuk, tapi kita bisa mengalami apa yang namanya kesesakan. Kesesakan di sini bukan berarti kita itu berada di dalam keadaan yang sempit, tapi mungkin bisa saja kita berada di dalam situasi yang begitu menghimpit. Situasi dan kondisi itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengundang masalah itu untuk datang. Tapi masalah itu bisa datang tanpa permisi. Dan ketika masalah itu datang sepertinya menghimpit kita. Sehingga kita sepertinya susah untuk bernafas, tidak leluasa, tidak lega. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Ketika kita berada di dalam kesesakan, Tuhan akan menjawab kita ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan. Pemazmur Raja Daud berkata di dalam Mazmur 1 ayat 2, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kesesakan kita saat ini, entahkah itu kita berada di dalam situasi, kita mengalami kelemahan, kesakitan yang berkepanjangan, atau kita mengalami kesesakan, masalah tentang ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan kita dengan orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab setiap doa kita di saat kita berada di dalam kesesakan. Berdasarkan Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah, maka kita akan menemukan beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil bagi hidup kita, yaitu di mana saat kita berada di dalam kesesakan, kesukaran, kita merasa hidup kita itu dihimpit dengan masalah. Hal pertama, tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dalam setiap kesesakan kita. Mazmur 20 ayat 2 yang kita telah baca, di situ dikatakan bukan hanya saja Tuhan menjawab kita di dalam kesesakan, tapi Tuhan membentengi kita, melindungi kita, dan memagari kita di saat kita dalam kesesakan. Yang kedua, dalam kesesakan kita ada Tuhan yang mengingat kita. Tuhan mengingat kita di dalam Mazmur 20 ayat 4. Tuhan mengingat segala korban persembahan kita, dan Tuhan juga mengingat dan menyukai korban bakaran yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Entahkah itu korban ucapan syukur, entahkah korban itu di saat kita dalam kesesakan, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah suatu korban yang disukai oleh Tuhan, dan Tuhan tetap mengingat itu. Dan yang ketiga, dalam kesesakan kita, Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki, dan Tuhan menjadikan berhasil apa yang kita rancangkan. Di dalam Mazmur 20 ayat 5 di situ dikatakan, Tuhan kiranya memberikan apa yang kita kehendaki. Tuhan bukan hanya saja memberikan apa yang kita butuhkan,
tetapi apa yang kita kehendaki. Kata dikehendaki ini juga mengandung arti kata apa yang menjadi selera kita. Jadi di dalam kesesakan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, dan apa yang menjadi selera kita. Karena kita tahu ketika kita hidup di dalam Tuhan dan ketika kita meminta kepada Tuhan, apa yang kita minta itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, dalam kesesakan kita, Tuhan memberikan kemenangan dan memenuhi segala permintaan kita. Mazmur 20 ayat 6 di situ dikatakan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita dalam persoalan, masalah, dalam peperangan rohani. Ada janji firman Tuhan bahwa kemenangan yang gilang gemilang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Di situ dikatakan kemenangan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang diurapinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan urapi saya selalu. Sehingga ketika kita diurapi oleh Tuhan, maka janji firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pegang firman Tuhan bahwa dalam kesesakan apapun kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kesegaran kepadamu." Di dalam terjemahan lain dikatakan, "Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberi kelegaan." Firman Tuhan mengingatkan kita, dalam keadaan kesesakan apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita kelegaan. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Asalkan apa? Kita tetap selalu berada di sisi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Menguatkan iman kami dalam kesesakan kami, dalam persoalan, masalah, dalam keadaan kami terhimpit, terdesak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang dapat memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena janji kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau selalu memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun persoalan, masalah yang mereka hadapi, kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap berpengharapan, selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu selalu tertanam, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.